Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Ya. Terima kasih kalian sudah berkenan untuk mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom meeting ini ya. Nah, semoga acara ini berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai? Ya, sudah datang semua hari ini bergabung dengan acara pembelajaran daring Zoom meeting. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya. Semangat untuk membangun semangat kita dalam belajar nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat ya. Oke. Sudah menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran? Ya, baik. Ya, semangat ya untuk belajar ya.
Hari ini sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Belum. Ibunya belum masak ya? Dibiasakan untuk sarapan ya kalau pagi hari. Ya. Apa yang kita dapat kalau kita sudah makan? Setelah makan itu rasanya bagaimana? Kenyang, ya. Tubuh kita menjadi berenergi ya. Kan sumber makanan ya untuk memperoleh energi ya. Tidak hanya manusia ya. Itu juga dialami oleh tumbuhan, hewan ya. Maka dari itu ada urut-urutannya. Seperti sapi. Sapi makannya apa? Rumput. Rumput ini juga membutuhkan makanan, ya. Makanannya berupa air dan nutrisi yang ada di dalam tanah, ya. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang rantai makanan ya, sedikit. Nah, nanti kita juga akan mempelajarinya. Masih ingat tidak rantai makanan itu apa? Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan. Begitu. Urutan makan dan dimakan secara urut ya. Peristiwa makan dan dimakan secara urut ya dalam makhluk hidup ya, antar makhluk hidup. Nanti kita akan membahas lagi lebih detailnya ya. Kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 2. Untuk tujuannya yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini yaitu diantaranya tentang rantai makanan ya. Kita akan mencari tahu lagi apa itu rantai makanan, kemudian komponen-komponennya itu apa saja yang ada pada rantai makanan. Kemudian kita juga akan membuat urutan tentang rantai makanan ya. Kemudian selanjutnya tentang karangan non-fiksi ya. Karangan non-fiksi itu apa toh? Kemudian cara membuatnya bagaimana ya. Nanti kita akan praktek membuat karangan non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu tentang properti tari. Nah, properti tari ini itu apa? Kemudian nanti kita akan belajar membuat properti tari, kemudian mempraktekkannya dalam sebuah gerak tarian ya, secara sederhana. Masih semangat untuk belajar anak-anak? Ya. Gambar kalian nggak bergerak nih. Sinyalnya sulit ya. Nah, ini ya, Bu. Coba diamati ini. Gambar apa? Ekosistem. Ya, Ekosistem. Masih ingat berarti ya kemarin ya. Nah, ini ada apa saja ini? Coba dilihat, ada apa saja? Ikan, kura-kura, ikan. Ya, ada. Kura-kuranya kecil ya. Iya.
Nah, kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Di dalam ekosistem itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu ya. Di depan tadi Bu Guru sudah menyampaikan ya, setelah kita makan, kita akan memperoleh energi ya. Sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan makan. Nah, di sini ada urut-urutannya. Makan dan dimakan sesama makhluk hidup. Namanya rantai makanan ya. Nah, ada komponen-komponen rantai makanan ya. Coba diperhatikan. Nah, ini ada gambar apa saja? Coba sebutkan. Dari yang pertama, urutan yang pertama itu apa? Ular dimakan elang. Iya. Mati langsung diuikan. Iya, bagus. Masih ingat ya untuk pembelajaran 1 kemarin ya, mengulas sedikit tentang rantai makanan ya. Produsen itu makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri ya. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus ya. Tikus itu berperan sebagai apa? Siapa yang tahu? Konsumen satu. Wah ya, konsumen Konsumen satu. satu. Konsumen tingkat satu. Ya, pintar. Makan ular. Ular berperan sebagai Konsumen tingkat dua. ya, konsumen tingkat 2. Berperan sebagai konsumen tingkat Tiga. G. Kemudian yang terakhir jamur ya. Elang kan mati, tidak ada yang memakan. Kemudian diuraikan ya. Nah, ini nama lainnya yaitu dekomposer ya. Pengurai itu dekomposer. Nah, ini adalah urut-urutan rantai makanan ya. Urut-urutannya seperti ini. Bisa konsumennya itu sampai tingkat 4 pun juga bisa ya. Jadi tumbuhan berperan sebagai produsen dan yang memakan tumbuhan itu berperan sebagai konsumen. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Ya, lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Ayo. Terus gambar apa ini? Yang kedua. Kemudian ada gambar ya. Kemudian ini apa? Ya, jamur. Terus? Bagus. Terus ini ada apa? Ular. Ya. Nah, yang berperan sebagai produsen apa dulu? Yang berperan sebagai produsen apa dulu? Ya, padi. Padi dimakan kemudian belalang dimakan ya. Kemudian katak dimakan ular dimakan ya.
sebagai konsumen terakhir ya. Kemudian diuraikan. Nah, coba kita lihat susunan yang benar. Nah, ya, udah betul ya? Ya, udah betul. Padi sebagai produsen, belalang konsumen tingkat 1. Terus katak sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang. Iya, tingkat 4. Kemudian yang terakhir pengurai ya. Sudah bisa semua? Sudah bisa semua belum? Ya, bagus. Ya. Buatlah sebuah rantai makanan di LKPD ya. Ada kesulitan tidak untuk membuat rantai makanan? Tidak, Bu. Ya. Nah, ini. Yuk membaca dulu ya tentang rantai makanan ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya. Perhatikan gambar. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini. Coba suaranya yang jelas siapa ya? Dibaca coba paragraf lanjutannya ini tadi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk. Diuraikan oleh makhluk hidup urai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan dari tanah rumput. Begitu sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, ini gabungan tadi ya. Nah, ini kan tadi ada paragraf pertama yang ini tadi ya. Dilanjutkan dengan ini ya. Nah, kita mencari pikiran utamanya itu biasanya terletak di awal kalimat ya. Nah, awal kalimatnya kan ini ya. Berarti kalimat utamanya atau pikiran utamanya yaitu rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup ya. Nah, ini pokok pikirannya. Ya. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton. Hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan sedang dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ya, berarti pokok pikirannya yang mana ini? Coba dilihat awal kalimatnya. Pokok pikirannya coba dibaca. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton.
Ya, coba. Yang menjadi produsen adalah Kitab Inanton. Ya, coba dibaca sekali lagi. Pokok pikirannya dibaca. Pokok pikirannya. Menjadi Kitab Inanton. Ya, kemudian dilanjut paragraf ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ya, nah ini pokok pikirannya yaitu urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Karangan tadi yang sudah kita cari pokok pikirannya itu merupakan karangan non-fiksi ya. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi itu apa? Nah, coba kita pelajari bersama-sama. Ada yang mau baca? Ayo. Karangan non-fiksi hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan ini laporan dan sebagainya. Ya, karangan non-fiksi itu adalah karangan yang berdasarkan fakta ya. Nah, seperti tadi bacaan tentang rantai makanan itu kan juga terjadi di lingkungan kita ya, terjadi secara nyata berdasarkan realita. Itu dinamakan karangan non-fiksi. Contoh lainnya ya bisa berbentuk tulisan ilmiah, laporan, makalah seperti itu ya. Buatlah sebuah karangan non-fiksi di LKPD sesuai gambar yang kalian pilih. Nanti ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar hewan. Nah, kemudian kamu pilih salah satu, kemudian buatlah sebuah karangan ya berdasarkan hewan-hewan tersebut. Ini gambar apa? Orang ya. Sedang memegang apa itu? Piring. Iya. Ini nanti ada video tari piring ya. Coba diperhatikan ya. Pintar sekali ya. Tidak jatuh ya piringnya ya. Coba diperhatikan. Ayo diperhatikan. Nah, ini adalah tarian yang memanfaatkan sebuah piring ya untuk properti tari. Nah, namanya tari piring. Bagus tidak tadi? Tariannya bagus tidak? Nah. Ini properti yang lain, gambar properti yang lain ya. Ada selendang ya atau sampur, kemudian
ada keris. Terus ini gambar yang warna hijau, kuning, biru. Payung, ya. Yang di bawahnya payung ada gambar apa? Topeng. Kemudian yang atasnya selendang itu gambar seperti tombak ya itu ya, tapi nggak kelihatan itu. Nah, properti tari. Coba siapa yang mau baca pengertian dari properti tari? Tari merupakan bagian dari tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tari dan untuk makanan yang terkandung dalam sebuah tari. Ya, properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang berguna untuk meningkatkan estetika dan atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, itu. Jadi, sifatnya itu untuk melengkapi sebuah tarian ya, untuk memaknai, menambah keindahan pada sebuah tarian gitu. Nah, coba lihat gambar di sini ada alat apa saja ini, ayo perhatikan. Gambar A, ini gambar apa ya? Ya, udah. Kemudian gambar kedua namanya apa ini? Gambarnya kok gambar piring. Kemudian yang C, gambar apa ini? Topeng. Kemudian yang C, gambar kipas. Kemudian yang E, gambar apa? Nah, busur dan panah. Pinter. Nah, tadi gambar kuda. Coba dipasangkan. Gambar kudanya itu tari apa? Properti untuk tari apa? Kuda lumping. Kuda lumping, ya. Kuda lumping, betul. Kemudian untuk piring itu properti untuk tari apa? Tari piring. Tari piring, coba kita lihat. Nah, betul, tari piring. Kemudian yang C, gambar apa tadi? Topeng. Topeng untuk properti tari apa? Piring. Topeng kok, tari piring kan sudah. Topeng, ayo. Tari topeng. ya, tari topeng. Betul. Yang D, ini tari apa? Kipas, ya betul. Dan yang terakhir, panah dan busur ini untuk tari apa? Tari dadap. Baksa dadap, iya, betul sekali. Ya, dan buatlah properti tari secara sederhana. Kemudian praktekkan dengan gerakan tari yang sesuai ya. Misalnya kalian buat kipas, ya, berarti nanti kalian mempraktekkan tarian kipas ya. Terserah mau gerakannya bagaimana, nggak apa-apa ya. Kreasi kalian menggunakan lagu apa juga boleh ya. Lagu anak-anak juga boleh, lagu daerah juga boleh. Coba kalian jelaskan lagi apa yang kalian pelajari tadi. Ayo,
Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Masih ingat rantai makanan tadi apa? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, peristiwa atau perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup secara berurutan, ya. Ya, rantai makanan. Kemudian yang kedua, apa ini? Tentang karangan. Ya, karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi itu yang dibuat berdasarkan apa? Fakta, ya. Berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, contohnya tadi adalah karangan tentang rantai makanan tadi ya. Bacaan yang berjudul rantai makanan. Kemudian yang terakhir tadi tentang apa? Properti tari. Ya, properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan untuk menari. Iya, untuk menari. Untuk menambah keindahan, estetikanya ya, untuk menambah makna dari suatu tarian begitu. Nah, begitu nanti jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan LKPD ya. Kemudian mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi nanti dikerjakan melalui Google Form. Ada 10 soal pilihan ganda ya. Ya, ada 10 soal pilihan ganda melalui Google Form ya. Nah, kita lakukan refleksi dulu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Nah, lebih nyaman kita bertemu langsung apa secara daring seperti ini? Bertemu langsung. Ya, tentu saja lebih senang dengan bertemu langsung ya. Tetapi tidak apa-apa, tetap semangat ya untuk belajar ya. Nah, begitu. Kemudian suaranya Bu Guru jelas tidak? Tadi waktu penyampaian. Jelas ya. Untuk penyampaian materinya ini apakah ada yang belum mengerti? Sudah? Ya. Sudah. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya untuk penutupan. Ayo, coba duduk yang bagus. Berdoa. Mulai. Selesai? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Dadah.